Perkenalkan, nama saya Ngoro Mulya Wicaksana dari kelas 17. Menurut saya, kasus bullying di sekolah adalah masalah paling serius yang dapat merusak kesehatan mental dan emosional siswa. Penting untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung di mana semua siswa dihargai. Edukasi tentang empati dan toleransi serta keterlibatan orang tua dan komunitas sangat penting untuk mencegah dan menangani bullying. Setiap anak berhak merasa aman di sekolah. Lalu solusi untuk mengatasi masalah ini: satu, edukasi menerapkan program pendidikan tentang empati, toleransi, dan dampak bullying. Dua, dukungan menciptakan sistem dukungan bagi korban seperti konseling. Tiga, keterlibatan melibatkan orang tua dan komunitas dalam upaya pencegahan. Empat, aturan yang tegas menerapkan kebijakan disiplin yang jelas terhadap pelaku bullying. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raisya Wirunisa, saya dari kelas 10-7. Menurut pendapat saya, kasus bullying di sekolah adalah masalah serius yang dapat mengganggu perkembangan mental. Bullying di sekolah sering terjadi dalam bentuk fisik, verbal seperti pengecilan atau penyebaran. Penyebab maraknya bullying di sekolah, kurangnya pengawasan dari pihak sekolah. Dampak siswa yang mengalami korban bullying biasanya mengalami penurunan rasa percaya diri, gangguan mental seperti depresi atau kecemasan. Solusi untuk mengatasi bullying di sekolah adalah: satu, menegakkan aturan yang tegas. Sekolah harus memiliki kebijakan anti-bullying yang jelas dan tegas. Dua, kolaborasi dengan orang tua. Dan yang ketiga, keamanan digital. Karena bullying sering terjadi di media sosial. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agnia Roferenisa dari kelas 10-7. Bullying adalah masalah serius yang merusak kesehatan mental dan emosional korban, serta menciptakan lingkungan yang tidak aman. Ini tidak hanya berupa kekerasan fisik, tetapi juga verbal, sosial, dan cyberbullying. Dampaknya bisa jangka panjang seperti depresi, kecemasan, atau trauma. Solusi mencegahnya bullying: 1. Edukasi empati dan kesadaran diri. 2. Menciptakan lingkungan sekolah yang inklusif. 3. Keterlibatan orang tua. 4. Penggunaan teknologi dengan aman. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Pratama dari kelas 10-7. Pendapat saya tentang kasus bullying di sekolah. Kasus bullying di sekolah adalah isu serius yang dapat berdampak jangka panjang pada kesehatan mental dan fisik korban. Bullying tidak hanya merusak kepercayaan diri, tetapi juga dapat menyebabkan depresi, kecemasan, dan bahkan penghindaran dari lingkungan sosial. Penting bagi sekolah untuk memiliki kebijakan yang jelas dan tegas terhadap bullying. Pendidikan tentang empati dan keberagaman juga perlu ditanamkan sejak dini, agar siswa dapat saling menghormati. Selain itu, dukungan dari orang tua dan masyarakat juga krusial untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi semua siswa. Setiap individu memiliki tanggung jawab untuk melawan perilaku bullying, baik sebagai korban, saksi, maupun pelaku. Dengan meningkatkan kesadaran dan memberikan dukungan, kita bisa bersama-sama menciptakan sekolah yang lebih inklusif dan aman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azkia Eliza Kusmana dari kelas 10-7. Maraknya bully di sekolah menciptakan lingkungan yang tidak aman, merusak kesehatan mental siswa, dan mengganggu proses pelajaran. Korban bully akan mengalami penurunan prestasi. Banyak anak-anak korban bully yang enggan pergi ke sekolah karena dia takut akan mendapatkan kekerasan dan penindasan dari pelaku, dan juga mengalami trust issue. Korban bully seringkali merasa khawatir atau takut akan mendapatkan perlakuan buruk lagi, sehingga dia akan mengalami kesulitan percaya pada orang sekitarnya. Solusinya yaitu kita harus melakukan edukasi mengenai bully. Ajarkan kepada semua murid tentang apa itu bullying, mengapa hal itu buruk, dan apa dampak negatifnya. Yang kedua ada komunikasi dan cepat bertindak. Jangan biarkan perundungan berlanjut. Segera tanggapi setiap laporan jika hal tersebut terjadi. Komunikasikan dengan semua orang yang terlibat dan cari solusinya bersama. Dan yang terakhir ada bentuk lingkungan sekolah yang inklusif. Fokus pada menciptakan suasana sekolah yang ramah dan bersahabat, sertakan semua murid dalam kegiatan positif dan dorong kerjasama daripada membuli. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jian Aulia Salsabila dari kelas 10-7. Maraknya kasus bullying di dunia pendidikan, khususnya di sekolah, merupakan masalah serius yang berdampak pada kesehatan mental, fisik, dan perkembangan sosial anak-anak. Penyebabnya ada banyak faktor, namun yang sering ditemui yaitu adanya ketidakseimbangan antara pelaku dengan korban. Biasanya,
biasa berupa ukuran badan, fisik, kepandaian komunikasi, gender, hingga status sosial. Selain itu, adanya penyalahgunaan ketidakseimbangan kekuatan untuk kepentingan pelaku dengan cara mengganggu atau mengucilkan korban. Dampak bullying pada murid, bagi murid yang menjadi korban tentu saja berdampak pada masalah kesehatan mental mereka. Anak merasa terisolasi secara sosial, tidak memiliki teman dekat atau sahabat, dan tidak memiliki hubungan baik dengan orang tua. Ini bisa menjadi trauma yang panjang. Menurut saya, sekolah harus punya program pencegahan, intervensi maupun sosialisasi yang efektif. Sinergi antara sekolah dan orang tua sangat penting dibangun dan diperkuat lagi. Komunikasi yang aktif sekolah dan orang tua penting dilakukan. Orang tua perlu mengetahui detail informasi mengenai perkembangan sekolah dan anak mereka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fenista Astagfira Rasta. Saya kelas 10-7. Tindakan bullying memiliki dampak yang sangat parah bagi korban, diantaranya kognitif, afeksi, serta konatif. Dampak kognitif yang dirasakan korban ialah hilangnya konsentrasi belajar sampai menurunnya jumlah nilai dalam pelajaran. Sedangkan dampak afeksi pada korban bullying sering merasa malu, pilu, marah, serta dendam. Adapun dampak konatif pada korban bullying ialah membalas dendam dengan memakai kekerasan secara raga. Dan ada pula yang merusak benda sekitar ketika korban bullying tidak dapat melawan dan diam untuk memendamnya sendiri. Bahkan tak sedikit yang melakukan tindakan putus asa seperti bunuh diri. Korban perundungan sering merasa tidak nyaman, akibatnya bisa membawa sampai mereka dewasa. Bullying yang sering dirasakan korban biasanya mengurangi bahwa menghilangnya rasa percaya diri dengan adanya tekanan mental. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maharani. Saya berasal di kelas 10-7. Di sini saya akan menjelaskan tentang maraknya kasus bullying di pendidikan, terutama di sekolah, semakin mengkhawatirkan. Bullying dapat berdampak serius, baik fisik maupun mental, pada korban, bahkan mempengaruhi prestasi akademik dan perkembangan emosional mereka. Selain itu, pelaku bullying juga sering kali tidak menyadari dampak negatif dan perilaku mereka, yang bisa berakar dari kurangnya pengawasan atau pendidikan mengenai empati dan toleransi. Pendapat mengenai penyebabnya yaitu yang pertama, kurangnya edukasi tentang empati, kedua, pengawasan yang kurang efektif, ketiga, pengaruh media sosial. Solusi yang bisa saya sampaikan yaitu pertama, pendidikan karakter dan empati, pelatihan bagi guru dan staf, ketiga, pemberdayaan siswa untuk berbicara, keempat, peningkatan pengawasan dan kebijakan yang tegas, kelima, pendekatan psikologis. Sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Sofita Piani dari kelas 10-7. Menurut pendapat saya, kasus bullying di sekolah adalah masalah serius yang dapat merusak perkembangan mental, emosional, dan sosial siswa. Bullying tidak hanya mempengaruhi korban secara langsung, tetapi juga menciptakan suasana yang tidak aman serta tidak nyaman di lingkungan sekolah. Anak-anak yang menjadi korban seringkali merasa takut, cemas, dan kesulitan untuk berkonsentrasi di kelas. Solusi untuk menghindari bullying salah satunya adalah melibatkan siswa dalam pencegahan bullying. Siswa dapat dilibatkan dalam program pencegahan bullying seperti menjadi duta anti-bullying atau bagian dari kelompok siswa yang mendukung kampanye anti-bullying. Ini dapat memperkuat rasa tanggung jawab siswa dalam menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dan Brahma Putra. Pendapat saya tentang bullying di sekolah. Maraknya bullying di sekolah sangat mengkhawatirkan dan perlu diperhatikan serius. Bullying tidak hanya berdampak pada kesehatan mental dan emosional korban, tetapi juga mempengaruhi prestasi akademis dan hubungan sosial mereka. Beberapa faktor penyebab bullying termasuk dinamika kekuasaan antar siswa, kurangnya kesadaran tentang empati, dan kadang-kadang pengaruh lingkungan rumah. Untuk mengatasi masalah ini, perlu adanya pendidikan tentang empati dan toleransi sejak dini, serta kebijakan tegas dari sekolah dalam menangani kasus bullying. Selain itu, pentingnya untuk menciptakan lingkungan yang mendukung, di mana siswa merasa aman untuk melaporkan kejadian bullying. Kolaborasi antara sekolah, orang tua, dan komunitas sangat penting untuk menciptakan budaya yang menolak bullying dan mempromosikan rasa saling menghormati.
Sekian pendapat dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, saya Hanan Haura dari kelas 10-7 akan memberikan pendapat mengenai maraknya bullying di dunia pendidikan khususnya sekolah. Menurut saya bullying itu merupakan masalah serius yang berdampak sangat buruk pada perkembangan mental, emosional, dan sosial anak. Dampak psikologis seperti sering mengalami trauma, kecemasan, depresi, rendah diri, bahkan menyebabkan pikiran untuk bunuh diri. Lalu kurangnya kesadaran dan pendidikan, peran teknologi seperti cyberbullying, yaitu bullying yang dilakukan melalui media sosial dan lingkungan budaya dan sekolah, dapat membuat bullying menjadi lebih kompleks dan sulit ditangani. Ada beberapa solusi, yaitu seperti sekolah harus memiliki kebijakan tegas mengenai bullying, di mana setiap bentuk kekerasan verbal, fisik, atau psikologis pun tidak boleh ditoleransi. Lebih baik juga sekolah membuat sistem pelaporan yang mudah dan rahasia agar korban atau saksi merasa aman dan tanpa takut pembalasan. Orang tua pun perlu diberdayakan untuk mendukung upaya sekolah dalam mencegah bullying. Orang tua juga perlu mengetahui bagaimana mengenali tanda-tanda bahwa anak mungkin korban atau pelaku bullying. Jika di dalam lingkungan pun lebih baik mendorong kegiatan yang mempromosikan rasa kebersamaan. Lalu penting juga memberikan bimbingan kepada pelaku bullying untuk memperbaiki perilaku mereka, juga pengawasan dan pembinaan yang lebih ketat agar tidak mengulangi perilaku mereka. Sekian pendapat juga solusi mengenai bullying di dunia pendidikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galuh Permata Maesha dari kelas 10-7. Menurut pendapat saya, dampak dari bullying sangat merugikan baik bagi korban maupun pelaku. 1. Kesehatan mental bagi korban. 2. Kinerja akademis. 3. Hubungan sosial. Korban cenderung menghindari interaksi sosial dan mengalami kesulitan dalam membangun hubungan yang sehat. 4. Fisik. 5. Dampak bagi pelaku. 6. Lingkungan sekolah. Cara mencegah bullying: 1. Edukasi dan kesadaran. 2. Kebijakan anti-bullying. 3. Mendorong perlibatan siswa. 4. Menciptakan lingkungan yang aman dan tentram. 5. Mendengarkan korban. 6. Pelatihan untuk guru. Memberikan pelatihan kepada guru dan staf untuk mengenali tanda-tanda bullying dan cara menanganinya secara efektif. 7. Dukungan dari keluarga. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimah Azikra dari kelas 10-7. Bullying di dunia pendidikan, khususnya di sekolah, adalah masalah serius yang dapat mempengaruhi kesejahteraan emosional dan psikologis korban. Salah satu solusinya yaitu pendidikan karakter. Pendidikan karakter di sekolah dapat menjadi salah satu solusi untuk mencegah terjadinya bullying. Melalui pendidikan karakter, siswa diajarkan untuk menghargai perbedaan, memiliki empati terhadap sesama, dan menghindari tindakan yang dapat menyakiti orang lain. Selain itu, orang tua juga memiliki peran penting dalam mencegah bullying. Mereka harus aktif mengawasi anak-anak mereka, memahami lingkungan sekolah yang mereka hadapi, dan memberikan dukungan emosional kepada anak-anak mereka. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naisal Septiani. Saya dari kelas 10-7. Di sini saya akan menjelaskan mengenai maraknya tindak kasus bullying di dunia pendidikan, khususnya di sekolah. Maraknya kasus bullying di dunia pendidikan, terutama di sekolah, menjadi isu serius yang mempengaruhi kesejahteraan siswa. Bullying dapat mengakibatkan dampak psikologis dan yang mendalam, seperti depresi, kecemasan, dan penurunan prestasi akademik. Solusi untuk mengatasi bullying di sekolah: yang pertama, pendidikan dan kesadaran; yang kedua, lingkungan yang aman; yang ketiga, kebijakan yang jelas; keempat, pendampingan psikologis; yang kelima, partisipasi siswa. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hilda Aulia Septiani dari kelas 10-7 akan menjelaskan pendapat saya tentang maraknya kasus bullying di dunia pendidikan khususnya di sekolah.
Maraknya kasus bullying di dunia pendidikan, khususnya di sekolah, sangat memprihatinkan karena dapat berdampak negatif pada kesehatan mental, emosional, dan fisik siswa. Bullying bisa merusak rasa percaya diri korban, menyebabkan kecemasan, depresi, hingga keinginan untuk menarik diri dari lingkungan sosial. Hal ini tidak hanya mempengaruhi perkembangan psikologi siswa, tetapi juga prestasi akademis mereka. Solusi untuk mengatasi bullying di sekolah adalah yang pertama, edukasi dan kampanye anti-bullying, kedua, peningkatan peran guru dan pengawasan, ketiga, dukungan psikologis, dan keempat, kerjasama dengan orang tua. Sekian dari saya, maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sipara Maulia dari kelas 10-7. Pendapat saya mengenai maraknya kasus bullying di sekolah. Tindakan perundungan merupakan suatu hal yang sering kali terdengar dalam dunia pendidikan di Indonesia, khususnya pada saat penerimaan siswa baru. Bullying sendiri adalah segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau sekelompok orang yang lebih kuat atau berkuasa terhadap orang lain, dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Dampak bullying dapat mengancam setiap pihak yang terlibat, baik anak-anak yang dibully, anak-anak yang membuli, anak-anak yang menyaksikan bullying. Bahkan, sekolah dengan isu bullying secara keseluruhan, bullying dapat membawa pengaruh buruk terhadap kesehatan fisik maupun mental anak. Pada kasus yang berat, bullying dapat menjadi pemicu tindakan yang fatal, seperti bunuh diri dan sebagainya. Seharusnya, bullying sudah tidak terjadi di era modern sekarang, karena siswa seharusnya sudah memiliki pemahaman mengenai toleransi dan saling menghargai. Menurut pengalaman saya, bullying terjadi karena adanya perbedaan seperti perbedaan ekonomi dan perbedaan fisik. Bullying dapat merusak mental dan dapat merugikan kedua belah pihak. Bullying ini dapat disebabkan oleh faktor internal dirinya sendiri, ajang gengsi-gengsian dengan teman, bahkan dapat terjadi karena kurangnya validasi dan meminta validasi dari pandangan orang-orang yang melihatnya. Selain itu, keluarga sangat mempengaruhi. Menurut saya, pola asuh secara mendidik, perlakuan dalam keluarga juga sangat menentukan terjadinya bullying ini. Sehingga cara untuk mengatasi hal tersebut adalah dengan memperlakukan semua orang dengan adil dan dapat membangun komunikasi yang baik antar anggota keluarga maupun guru di sekolah. Bullying dapat menyebabkan mental terganggu dan kepercayaan diri pun ikut menurun. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nisrina Nur Karimah Ramadhani dari kelas 10-7. Kasus bullying di dunia pendidikan, khususnya di lingkungan sekolah, merupakan masalah serius yang terus meningkat dan membutuhkan perhatian segera. Bullying di sekolah bisa berupa kekerasan fisik, pelecehan verbal, penindasan psikologi, dan juga perundungan digital. Kondisi ini bukan hanya berdampak pada kesehatan mental dan fisik korban, tetapi juga dapat mempengaruhi perkembangan sosial serta prestasi akademik mereka. Penyebab bullying di sekolah yaitu kurangnya pengawasan, budaya kekerasan dan tidak kesetaraan, kurang pendidikan karakter, dan pengaruh media sosial. Dampak bullying bisa depresi, kecemasan, gangguan tidur, dan bahkan pikiran untuk bunuh diri. Solusi mengatasi bullying yaitu menerapkan kebijakan anti-bullying yang tegas, pendidikan karakter dan pembentukan lingkungan positif, meningkatkan pengawasan dan intervensi guru. Saya Arisa Desita Salim dari kelas 10-7. Maraknya bullying di sekolah disebabkan oleh adanya budaya kekerasan yang muncul di antara siswa, di mana siswa yang merasa lebih kuat atau berkuasa menggunakan posisi mereka untuk menindas siswa lain. Dampaknya bullying sangat merugikan. Korban seringkali mengalami penurunan kepercayaan diri, depresi, kecemasan, serta performa akademik yang menurun. Dalam kasus yang ekstrim, bullying bisa menyebabkan korban berpikir untuk bunuh diri. Solusi untuk mengatasi bullying di sekolah, yang pertama, pendidikan karakter dan nilai-nilai moral. Yang kedua, pengawasan ketat dan kebijakan anti-bullying. Yang ketiga, keterlibatan orang tua. Yang keempat, meningkatkan komunikasi antara siswa dan guru. Yang kelima, kampanye kesadaran anti-bullying. Dan yang keenam, penggunaan teknologi yang bijak. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Dina Rahma Aulia. Di sini ingin menyampaikan pendapat saya tentang bullying dan solusinya. Bullying adalah suatu tindakan kekerasan, baik secara verbal maupun non-verbal, yang sekarang sedang marak di kalangan remaja, yang dapat merusak mental seseorang yang menjadi korban bullying. Ada 5 cara mencegah bullying, yakni mengedukasi tentang pemahaman bullying, menciptakan ruang aman untuk teman sebaya, adanya pendamping untuk pencegahan maupun tindakan tegas untuk korban dan pelaku bullying, membangun kesadaran kolektif sebaya, dan tidak memberi ruang bagi pelaku. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rizky Nugraha dari 10.8. Di sini saya akan menjelaskan pendapat saya tentang bullying. Bullying adalah perilaku agresif yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang terhadap individu lain secara berulang-ulang dengan tujuan untuk menyakiti atau mendominasikan. Tindakan ini bisa terjadi secara fisik, verbal, sosial, atau online. Dan solusi untuk pencegahan bullying adalah pelajaran yang menekankan pentingnya memahami perasaan orang lain dan bagaimana cara berinteraksi dengan hormat dan sopan bisa membantu mencegah bullying. Terima kasih. Saya Rizky Nugraha dari X8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Salsabila Azhara dari kelas 10.8. Akan menyampaikan pendapat saya mengenai bullying di sekolah. Menurut saya, bullying di sekolah sangat tidak pantas dilakukan, baik terhadap teman sebaya, kakak kelas maupun adik kelas. Karena dapat mengakibatkan korban bullying itu merasa disudutkan oleh pembuli dan berakhir merusak mental si korban. Dan solusinya bisa dengan cara mengadakan edukasi di sekolah mengenai bullying, jenis-jenisnya bullying, dan juga efek atau akibatnya kepada korban. Dan juga untuk bullying yang sudah terlanjur dilakukan oleh peserta didik di sekolah itu bisa dilaporkan oleh siapapun yang melihat atau menyaksikan kasus bullying tersebut kepada guru ataupun orang yang lebih tua di sekolah. Yang pasti hal kecil yang sudah dilakukan itu bisa mengurangi tingkat bullying di sekolah. Sekian pendapat saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fahri Aprijal Anwar dari kelas 10.8. Saya akan menjelaskan tentang bullying. Bullying adalah perilaku agresif yang dilakukan secara sengaja untuk menyakiti, menghina, atau merendahkan orang lain, baik secara fisik, verbal, maupun psikologis. Ini bisa terjadi di berbagai lingkungan seperti sekolah, tempat kerja, atau komunitas online. Solusi untuk mengatasi bullying bisa dilakukan di berbagai tingkat, yaitu pendidikan, mengajarkan nilai-nilai empati, rasa hormat, dan kesadaran sosial sejak dini sangat penting. Anak-anak perlu diajarkan bagaimana menghargai perbedaan dan memahami dampak buruk dari perilaku kekerasan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Habib Ibrahim Syah dari kelas 10.8. Perundungan atau bullying adalah perilaku tidak menyenangkan baik secara verbal, fisik, ataupun sosial di dunia nyata maupun di dunia maya. Perundungan juga membuat seseorang merasa tidak nyaman, sakit hati, dan tertekan baik dilakukan oleh perorangan atau berkelompok. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nazri Saman Tasnim dari kelas X8. Pendapat saya tentang bullying adalah korban bullying sering mengalami stres, kecemasan, depresi, dan masalah kesehatan mentalnya. Ini bisa berlanjut hingga dewasa, memengaruhi kualitas hidup mereka. Cara mengatasi bullying, yang pertama, berani bilang ke orang tua
melapor ke guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafira Rizky Diansyah. Saya dari kelas 10-8. Sebelumnya izinkan saya di sini untuk menjelaskan tentang bullying. Bullying adalah tindakan, penindasan, atau kekerasan yang dilakukan secara sengaja oleh satu pihak atau berkelompok untuk menyakiti orang lain. Bullying juga salah satu tindakan tidak terpuji yang merugikan korbannya, bahkan hingga mempengaruhi kesehatan psikisnya. Bullying bisa dilakukan secara fisik, lisan, atau cara lain yang lebih halus, seperti memaksa atau memanipulasi. Bullying dapat terjadi di mana saja, contohnya di sekolah atau lingkungan luar sekolah. Contoh bullying yang saya sering temui di sekolah adalah mengejek dengan nama orang tua, mengejek badannya seperti badan hewan. Misalnya, dia lagi olahraga lalu ada temannya yang mengejek, "Wah, ada gajah, hati-hati gempa." Dampaknya adalah bisa menjadi pemalu, stres, depresi, dan berujung bunuh diri. Atau contoh lain yang sering saya lihat di media sosial adalah komentar-komentar negatif. Solusi untuk korban yang mendapatkan kekerasan bullying adalah melaporkan kepada guru BK atau korban bullying, harus tetap tenang dan jangan merasa dia sendirian. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanif, saya kelas 10-8. Pendapat saya tentang bullying adalah perilaku yang tidak menyenangkan baik secara verbal, fisik, ataupun sosial di dunia nyata maupun dunia maya. Untuk mengatasi bullying, menurut saya bisa dengan cara konseling behavioral adalah suatu proses membantu orang agar belajar mengenangani masalah interpersonal, emosional, serta kepentingan tertentu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Fira Nur Ramadhani dari kelas 10-8. Di sini saya akan mengemukakan pendapat saya tentang maraknya pembulian di sekolah. Dan juga saya akan mengemukakan sedikit solusi dari saya. Menurut saya, pembulian adalah salah satu hal tercela. Bahkan teman-teman juga tahu bahwa perilaku ini perilaku yang tidak boleh dilakukan kepada siapapun dan dimanapun, apalagi di sekolah. Tapi anak-anak muda sekarang banyak yang menganggap bahwa membuli itu sama dengan keren. Mereka membuli agar dipandang oleh orang atau dibilang keren oleh teman-temannya, bahkan orang sekitarnya. Padahal dengan mereka membuli, mereka sudah mencoret nama baik mereka sendiri, bahkan nama baik yang mereka bawa, entah itu orang tua, sekolah, atau apapun itu. Dan edukasi yang harusnya dilakukan sejak dini, apalagi tentang pembulian, masih banyak orang tua yang tidak melakukan itu. Maka dari itu, saya ingin memberi solusi bahwa seharusnya edukasi sejak dini, apalagi tentang pembulian, itu sangat penting. Entah itu di sekolah, di rumah, atau dimanapun. Orang-orang yang lebih dewasa atau yang sudah mengerti harus sepatutnya memberikan contoh yang lebih baik kepada adik-adik atau kepada seseorang yang belum mengerti atau orang-orang yang lebih kecil dari mereka yang belum tahu. Juga saya ingin memberikan solusi. Di sekolah seharusnya lebih banyak lagi edukasi tentang pembulian ini, entah itu SD, SMP, atau SMA, karena masih ada saja orang yang sudah tahu tapi tidak dilakukan dengan baik. Seperti misalnya menyidik-nyidik nama orang tua. Itu juga salah satu pembulian lisan yang menyakiti hati seseorang yang dikata-katai. Karena itu adalah pembulian yang secara tidak langsung. Tapi ada saja orang-orang yang sudah tahu tapi mereka tetap melakukannya. Jadi saya akan memberikan solusi bahwa mengedukasi anak-anak sejak dini ataupun dimanapun itu tentang pembulian itu sangat penting. Itu saja yang akan saya sampaikan. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mayang Seputri dari kelas 10-8. Sebelumnya, izinkan saya di sini untuk menjelaskan tentang bullying. Bullying adalah tindakan penindasan atau kekerasan yang dilakukan secara sengaja oleh satu orang atau berkelompok untuk menyakiti orang lain. Bullying bisa dilakukan secara fisik, lisan, atau cara lain yang lebih halus seperti memaksa atau memanipulasi. Bullying dapat terjadi di mana saja, contohnya di sekolah atau lingkungan di luar sekolah. Contoh bullying yang saya sering temui di sekolah adalah mengejek dengan nama orang tua. Misalnya, nama dia Ariana, tapi dia dipanggil temannya dengan nama bapaknya. Woi, Asep, mau kemana lo kocak? Dampaknya adalah bisa menjadi pemalu, stres, depresi, dan berujung bunuh diri. Atau contoh lain yang sering saya lihat di media sosial adalah komentar-komentar negatif. Solusi untuk korban yang mendapatkan kekerasan bullying adalah melaporkan kepada guru BK atau korban bullying harus tetap tenang dan jangan merasa dia sendirian. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Agniastri Nur Asyufa dari kelas 10-8. Di sini aku mau menjelaskan tentang perundungan atau bullying. Perundungan atau bullying adalah perilaku tidak menyenangkan baik secara verbal, fisik, ataupun sosial di dunia nyata maupun di dunia maya. Perundungan juga membuat seseorang merasa tidak nyaman, sakit hati, dan tertekan baik dilakukan oleh perorangan maupun per kelompok. Apa aja sih yang bisa kita lakukan agar bisa mencegah bullying? Yang pertama adalah tunjukkan prestasi kalian. Yang kedua adalah jalani pertemanan dengan banyak orang. Yang ketiga adalah tumbuhkan rasa percaya diri. Yang keempat adalah jadikan bullying sebagai penyemangat untuk sukses. Yang kelima adalah jangan menunjukkan sikap takut ataupun sedih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasi Siti Ali Haliza dari kelas 10-8. Saya akan menjelaskan tentang kasus bullying dan solusinya. Menurut pendapat saya, bahwa maraknya bullying dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk lingkungan sosial yang kurang kondusif, kurang kesadaran tentang empati, dan pengaruh media sosial yang seringkali memperburuk keadaan. Dampak bullying tidak hanya terasa dalam jangka pendek, seperti penurunan prestasi akademis atau hilangnya rasa aman di sekolah, tetapi juga dalam jangka panjang, termasuk masalah psikologis seperti kecemasan, depresi, dan bahkan keinginan bunuh diri. Maka dari itu, solusinya adalah meningkatkan pendidikan moral dan empati, peran guru yang aktif dan berkomitmen, mengembangkan kebijakan yang tegas di sekolah, menyediakan layanan konseling yang mudah diakses. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prisy Alpianto, saya dari X8. Pendapat saya tentang bullying memiliki dampak negatif kepada seseorang yang mendapatkan perilaku bullying seperti gangguan mental, gangguan kejiwaan, dan trauma yang mungkin akan teringat seumur hidup. Lalu solusi saya untuk menindas ataupun mengatasi perilaku bullying seperti melapor kepada guru ataupun kita melawan balik. Ya sudah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widianti Nurpadila. Saya dari kelas 10-8. Di sini saya akan menjelaskan pendapat saya tentang bullying di sekolah. Bullying adalah tindakan yang sangat merugikan dan berbahaya bagi korban, pelaku, maupun lingkungan sosial di sekitarnya. Tindakan ini mencakup kekerasan fisik, verbal, emosional, atau bahkan melalui dunia maya. Intinya, bullying adalah upaya untuk menunjukkan dominasi atau kekuatan melalui cara-cara yang merendahkan dan menyakiti orang lain. Solusi untuk mengatasi bullying di sekolah adalah sekolah perlu mengadakan program pendidikan tentang bullying secara rutin. Ajarkan siswa tentang apa itu bullying, dampaknya, dan bagaimana cara mencegahnya. Sekian pendapat dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendrawan Nabil Febian. Pendapat saya tentang bullying adalah bullying punya dampak besar terhadap manusia, khususnya anak muda. Bullying tidak memandang usia, ada dari orang tua, anak-anak maupun remaja. Solusi bullying bagi saya adalah menyediakan layanan konseling sih, Prabowo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Divala Ampuntara dari kelas 10-8. Bully adalah tindakan kekerasan atau penindasan yang dilakukan seseorang atau kelompok terhadap individu lain secara berulang-ulang, baik secara fisik, verbal maupun fisiologis. Solusi bagi saya tentang bully, pendidikan karakter. Salah satunya solusi terbaik adalah menanamkan pendidikan karakter dan empati sejak dini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fabian Adiatama dari kelas X8. Menurut saya pembulian itu adalah masalah yang sangat serius. Bahkan bisa menyebabkan depresi berat, stres, atau sampai bunuh diri. Solusi menurut saya itu melaporkan kepada pihak berwenang atau yang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasanul Kamil di kelas 10-8. Saya di sini akan menjelaskan pendapat saya mengenai tindak kasus bullying di lingkungan sekolah dan juga solusinya. Pendapat saya mengenai tindak kasus bullying di lingkungan sekolah adalah kasus ini merupakan kasus yang sangat serius karena dapat menyebabkan kerusakan mental kepada siswa yang menjadi korbannya. Terdapat 4 jenis bullying yang dapat terjadi, yaitu bullying verbal, non-verbal, fisik, dan juga cyberbullying atau bully melalui media sosial. Bullying dapat terjadi dengan secara sadar ataupun tidak. Contoh bullying tidak sadar yaitu ketika sang pelaku hanya menganggap ini adalah sebagai lelucon biasa. Solusi penanganannya yaitu pendekatan kepada siswa-siswi dan juga pendidikan mengenai bullying, dan juga cara-cara pencegahan bullying dan menjaga tata bahasa terhadap sesama, dan juga petegasan dari sekolah seperti yang ada di sekolah SMA Negeri 2 Padalarang, yaitu adanya TP2K. Sekian pendapat saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fadilah. Saya dari kelas 10-8. Saya akan berbicara mengenai pendapat bullying. Bullying dapat menyebabkan masalah kesehatan mental seperti gangguan cemas, depresi, hingga post-trauma, stress disorder. Bullying juga dapat terjadi di mana saja, termasuk di sekolah, tempat kerja, atau bahkan di lingkungan keluarga. Cara mengatasi bullying yaitu dengan mengajarkan anak-anak untuk berani melawan bullying dan melaporkan tindak tersebut kepada guru. Atau buatlah aturan yang tegas tentang bullying dan berikan sanksi yang setimpal kepada pelaku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Lutfi Fadila dari kelas X8. Menurut pendapat saya, bullying adalah perilaku yang tidak menyenangkan baik secara verbal, fisik, ataupun sosial di dunia nyata maupun dunia maya. Perundungan juga membuat seorang merasa tidak nyaman, sakit hati, dan tertekan, baik dilakukan oleh perorangan ataupun kelompok. Solusi untuk mengatasi bullying adalah kita perlu memperlakukan semua orang dengan adil dan membangun komunikasi yang baik. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ripa X8. Pendapat mengenai bully. Ripa limut banget. Ganting. Dan pendapat tentang bully menyebabkan gangguan mental, ngedon, tidak mau sekolah, terus
Solusi agar tidak terjadi bulian, saling menghargai satu sama lain, saling melengkapi, dan tidak saling membuli. Sekian dari saya. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bang Isnisa. Saya dari kelas 8. Di sini saya akan menjelaskan apa itu bully, dampak dari bully, dan solusi dari pembulian. Bully atau perundungan adalah perilaku agresif yang ditujukan kepada seseorang dengan tujuan untuk menyakiti, mengintimidasi, atau merendahkan. Dampak bully bisa sangat serius, termasuk masalah kesehatan mental, penurunan prestasi akademik, dan bahkan resiko bunuh diri. Sokus atau fokus-fokus merujuk pada tindakan menunjuk atau berpura-pura memiliki sifat atau kemampuan yang tidak sebenarnya. Ini seringkali menciptakan ketidaknyamanan atau merasa kepercayaan dari orang lain. Solusi untuk mengatasi bully dan sokus: 1. Edukasi dan kesadaran. Mengedukasi masyarakat tentang dampak bully dan sokus sangat penting. Sekolah dan komunitas perlu mengadakan program yang meningkatkan kesadaran akan masalah ini. 2. Dukungan sosial. Menciptakan lingkungan yang mendukung bagi korban bully. Seperti sekelompok dukungan dapat membantu mereka merasa lebih aman dan dihargai. 3. Komunikasi terbuka. Mendorong komunikasi yang terbuka antara anak-anak, orang tua, dan guru. Hal ini dapat membantu mengidentifikasi menangani masalah bully lebih awal. Yang keempat, ada keterlibatan orang tua. Orang tua perlu terlibat aktif dalam kehidupan anak-anak mereka, memantau interaksi sosial, dan memberi dukungan emosional. Kelima, ada penegakan aturan. Sekolah harus wajib memiliki kebijakan tegas terhadap bully dan sokus, dengan konsekuensi yang jelas bagi pelaku. 6. Ada pengembangan empati. Mengajarkan empati dan keterampilan sosial kepada anak-anak dapat membantu mereka lebih memahami perasaan orang lain dan mengurangi perilaku bullying. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nisha Putriaryani. Saya dari kelas 10-8. Saya akan menjelaskan tentang bullying dan bagaimana solusinya. Bullying di dunia pendidikan, khususnya di sekolah, adalah masalah yang serius dan memiliki dampak jangka panjang, baik bagi korban maupun pelaku. Korban bullying sering mengalami trauma emosional, rendahnya rasa percaya diri, penurunan prestasi akademis, bahkan bisa memicu depresi dan kecenderungan bunuh diri. Sementara itu, pelaku bullying yang tidak ditangani dengan baik beresiko mengembangkan perilaku agresif yang bisa terbawa hingga dewasa. Solusi untuk mengatasi bullying yaitu: 1. Penegakan kebijakan anti-bullying yang tegas. Sekolah harus memiliki aturan dan kebijakan anti-bullying yang jelas, dengan sanksi yang tegas bagi pelaku. 2. Program edukasi dan kesadaran. Sekolah harus aktif mengadakan program yang mengajarkan pentingnya empati, toleransi, dan cara menangani konflik. 3. Pelatihan guru dan staf sekolah. Guru dan staf sekolah perlu dilatih untuk mengenali tanda-tanda bullying, baik fisik maupun psikologis. 4. Melibatkan orang tua. Orang tua harus dilibatkan dalam menangani bullying, baik dengan memberikan dukungan kepada anak yang menjadi korban, maupun dalam membantu anak yang berpotensi menjadi pelaku. 5. Menyediakan layanan konseling. Sekolah sebaiknya menyediakan layanan konseling yang bisa menjadi tempat aman bagi siswa yang menjadi korban bullying untuk menceritakan pengalaman mereka. 6. Penguatan budaya positif di sekolah. Membangun budaya sekolah yang inklusif dan ramah di mana setiap siswa dihargai dan diperlakukan setara dapat mengurangi insiden bullying. Dengan solusi yang komprehensif dan konsisten, diharapkan kasus bullying di sekolah bisa diminimalisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lufi Lukman Permana dari 10-8 akan menceritakan tentang pembulian. Menurut saya, tentang bullying adalah perilaku yang tak patut dicontoh karena berdampak pada kelangsungan hidup seorang yang pernah mengalami pembulian. Cara mengatasi pembulian adalah melaporkannya kepada guru atau pukul si pembuli sama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia Fauzianur Rahman dari kelas 10-8. Saya akan memberikan pendapat tentang kasus bullying. Pendapat saya mengenai maraknya tindak kasus bullying khususnya di sekolah adalah bullying merupakan masalah serius yang berdampak negatif, dapat mengganggu proses belajar dan menyebabkan trauma jangka panjang pada korban. Solusi untuk menangani bullying adalah dengan cara menyampaikan pesan anti-bullying, melapor ke pihak berwenang dan memberikan dukungan pada korban. Sekian pendapat dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Keila Aura Dewi dari kelas 10-8. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendapat saya mengenai maraknya kasus bullying yang terjadi di sekolah. Maraknya kasus bullying yang terjadi di sekolah merupakan fenomena yang memprihatinkan. Bullying tidak hanya berdampak negatif pada korban, tetapi juga menciptakan iklim belajar yang tidak aman dan mengganggu perkembangan sosial siswa. Penyebabnya bisa bermacam-macam, termasuk masalah psikologis pelaku, lingkungan, keluarga, dan pengaruh media sosial. Kasus bullying seringkali diabaikan atau dianggap remeh, padahal dampaknya bisa berkepanjangan seperti depresi, kecemasan, dan penurunan prestasi akademik. Sekolah harus berperan aktif dalam mengatasi masalah ini dengan menerapkan kebijakan yang jelas dan melibatkan seluruh komunitas sekolah, termasuk siswa, guru, dan orang tua. Adapun beberapa solusi untuk mengatasi kasus bullying ini. Yang pertama ialah kebijakan anti-bullying yang tegas. Yang kedua, edukasi dan pelatihan. Yang ketiga, saluran pelaporan yang aman. Yang keempat, pelatihan untuk staf. Yang kelima, program konseling. Yang keenam, keterlibatan orang tua. Yang ketujuh, kegiatan inklusif. Yang kedelapan, pengawasan yang lebih baik. Yang kesembilan, kampanye kesadaran, dan yang terakhir, yang ke-10, dukungan dari teman sebaya. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Oktaviani. Saya dari kelas 10-8 akan menjelaskan pendapat saya mengenai bullying. Bully adalah tindakan agresif yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang terhadap individu lain secara berulang-ulang dengan tujuan menyakiti atau mengintimidasi korban. Solusinya meningkatkan kesadaran tentang dampak negatif bullying baik di lingkungan sekolah, keluarga, maupun masyarakat. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aisyah Alfiana. Saya dari kelas 10-8. Saya akan menjelaskan pendapat saya tentang bullying dan solusi bullying tidak ada lagi di sekolah. Bullying adalah tindakan yang merusak, tidak etis, dan harus dihentikan. Solusi bullying tidak ada lagi di sekolah adalah guru dan staf sekolah harus diberi pelatihan khusus untuk mengenali tanda-tanda bullying dan cara menangani situasi tersebut secara efektif. Sekian pendapat saya tentang bullying. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Mailani dari kelas 10-8. Di sini saya akan menjelaskan pendapat saya mengenai maraknya tindak kasus bullying di dunia pendidikan khususnya di sekolah dan solusinya. Pendapat saya mengenai bullying adalah perilaku agresif yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok dengan tujuan untuk menyakiti atau mengintimidasi orang lain. Bullying dapat terjadi di berbagai tempat seperti sekolah, tempat kerja, atau dunia maya dan dapat memiliki dampak jangka panjang pada korban seperti depresi, kecemasan, dan penurunan kepercayaan diri. Solusi dari pendapat saya yaitu kita harus bisa melawan atau melaporkannya kepada orang yang dapat menangani kasus yang kita alami saat ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haikal Kafidia Ulpala dari kelas 10-8. Menurut saya, bullying adalah perilaku yang sangat tidak bisa divalidasi atau tidak bisa dibenarkan karena berdampak pada kelangsungan hidup seseorang yang mengalaminya. Adapun cara mengatasi pembulian dengan cara menjaga attitude dan berteman baik pada siapapun. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Salsabila Ranaulia dari kelas 10-8. Bullying adalah masalah serius yang sering terjadi di lingkungan sekolah. Tindakan ini bisa berdampak buruk pada korban, baik secara fisik maupun psikologis. Beberapa solusi yang bisa dilakukan untuk mengatasi masalah ini: pendidikan, ajak siswa untuk memahami apa itu bullying dan dampak buruknya. Latih siswa untuk bersikap empati dan menghargai perbedaan. Libatkan guru, orang tua, dan seluruh komunitas sekolah dalam kampanye anti-bullying. Lingkungan sekolah, ciptakan suasana sekolah yang inklusif dan aman. Berikan saluran pelaporan yang mudah dan aman bagi korban bullying. Tindak tegas pelaku bullying dengan konsekuensi yang jelas. Peran orang tua, ajak anak untuk berani mengatakan tidak dan mencari bantuan jika merasa dibully. Ajarkan anak untuk menyelesaikan masalah dengan cara yang baik dan damai. Jalin komunikasi yang baik dengan anak untuk mengetahui apa yang mereka rasakan dan alami di sekolah. Bantuan profesional, jika bullying sudah parah, jangan ragu untuk mencari bantuan profesional seperti psikolog atau konselor. Bullying bukan hanya masalah individu, tapi masalah bersama yang perlu diatasi oleh semua pihak. Dengan kerjasama yang baik, kita bisa menciptakan lingkungan sekolah yang bebas dari bullying dan mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saira Albiansa dari kelas 10-8. Saya akan menjelaskan tentang pendapat saya mengenai bully. Bully adalah perilaku agresif yang dilakukan secara ulang oleh seseorang atau sekelompok orang terhadap individu lain yang dianggap lebih lemah. Bully dapat berupa fisik, verbal, sosial, atau bahkan melalui dunia maya. Solusi untuk bully yaitu meningkatkan kesadaran tentang bully di sekolah, rumah, dan masyarakat itu sangat penting. Pendidikan anti-bully dapat mengajarkan anak-anak bagaimana menghormati perbedaan dan menangani konflik secara positif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Purwo Akmal Zaki Umar dan kelas saya dari kelas 10-8. Pendapat saya mengenai banyaknya kasus pembulian di dunia, khususnya di sekolah, adalah pembulian itu sangat tidak baik dan melukai mental orang yang dibully. Solusinya adalah kurangi pembulian dan kurangi saling menyindir agar teman-teman semua menjadi lebih baik dan lebih bersahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tema Arya Riyandi dari kelas 10-9. Kasus bullying di dunia pendidikan, terutama di sekolah, adalah masalah serius yang berdampak negatif pada kesehatan mental, emosional, dan akademis siswa. Bullying menciptakan lingkungan yang tidak aman, mengurangi rasa percaya diri, dan dapat menyebabkan trauma jangka panjang bagi korban. Selain itu, perilaku ini juga dapat memengaruhi perkembangan sosial pelaku bullying, memperburuk dinamika kelompok, dan menumbuhkan sikap agresif di masa depan. Penyebab utama maraknya bullying di sekolah meliputi 1. Kurangnya pengawasan, 2. Pengaruh media sosial, 3. Norma sosial yang buruk, 4. Kondisi keluarga. Solusi untuk mengatasi bullying, yang pertama adalah pendidikan karakter sejak dini, pelatihan guru dan staf, sistem pelaporan yang aman, keterlibatan orang tua, 5. Penegakan disiplin yang adil, dan yang terakhir konseling dan intervensi psikologis. Dengan kolaborasi yang baik antara sekolah, keluarga, dan masyarakat, bullying dapat dikurangi, menciptakan lingkungan pendidikannya lebih aman dan kondusif bagi semua siswa. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nardiansa dari kelas 10-9. Kasus bullying di dunia pendidikan, terutama di sekolah, adalah masalah serius yang berdampak negatif pada kesehatan mental, emosional, dan akademis siswa. Bullying menciptakan lingkungan yang tidak aman, mengurangi rasa percaya diri, dan dapat menyebabkan trauma jangka panjang bagi korban. Selain itu, perilaku ini juga dapat memengaruhi perkembangan sosial pelaku bullying, memperburuk dinamika kelompok, dan menumbuhkan sikap agresif di masa depan. Penyebab utama maraknya bullying di sekolah meliputi 1. Kurangnya pengawasan, 2. Pengaruh media sosial, 3. Norma sosial yang buruk, 4. Kondisi keluarga. Solusi untuk mengatasi bullying: 1. Pendidikan karakter sejak dini, 2. Pelatihan guru dan staf, 3. Sistem pelaporan yang aman, 4. Keterlibatan orang tua, 5. Penegakan disiplin yang adil, 6. Konseling dan intervensi psikologis. Dengan kolaborasi yang baik antara sekolah, keluarga, dan masyarakat, bullying dapat dikurangi, menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih aman dan kondusif bagi siswa. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Zulkifli Agipani, kelas 10-9. Eh, di sini saya akan menjelaskan pendapat saya mengenai maraknya tindakan bullying. Kasus bullying di dunia pendidikan terutama di sekolah adalah masalah serius yang berdampak negatif pada kesehatan mental, emosional, dan akademis siswa. Bullying menciptakan lingkungan yang tidak aman, mengurangi rasa kepercayaan diri, dan dapat menyebabkan trauma jangka panjang bagi korban. Selain itu, perilaku ini juga dapat memengaruhi perkembangan sosial perilaku bullying, memperburuk dinamika kelompok, dan menumbuhkan sikap agresif di masa depan. Penyebab utama maraknya bullying di sekolah meliputi 1. Kurangnya pengawasan, 2. Pengaruh media sosial, 3. Norma sosial yang buruk, dan 4. Kondisi keluarga. Solusi untuk mengatasi bullying di sekolah: 1. Pendidikan karakter sejak dini, pelatihan guru dan staf, sistem pelaporan yang aman, keterlibatan orang tua, penegakan disiplin yang adil, konseling dan intervensi psikologis. Dengan kolaborasi yang baik antara sekolah, keluarga, dan masyarakat, bullying dapat dikurangi, menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih aman dan kondusif bagi semua siswa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gisya Putra Ramadan dari kelas 10-9 akan menjelaskan pendapat mengenai maraknya tindak kasus bullying di dunia pendidikan khususnya di sekolah beserta berikan solusinya. Bullying di dunia pendidikan khususnya di sekolah merupakan masalah serius yang berdampak negatif pada perkembangan mental, emosional, dan akademis siswa. Maraknya bullying di sekolah terjadi karena beberapa faktor seperti dinamika kekuasaan yang tidak seimbang di lingkungan sosial yang kurang mendukung dan lemahnya pengawasan dari pihak sekolah. Beberapa dampak yang sering dialami korban bullying adalah rendahnya rasa percaya diri, depresi, kecemasan, dan penurunan prestasi belajar. Tidak hanya itu, bullying juga dapat menciptakan budaya ketakutan di sekolah yang mempengaruhi kesehatan mental semua siswa termasuk yang tidak secara langsung terlibat. Sekian dari saya, maaf pada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melania Aprianti Lestari dari kelas 10-9. Menurut pendapat saya, bullying di sekolah adalah masalah serius yang tidak bisa dianggap remeh. Perilaku ini dapat memberikan dampak buruk bagi korban, baik secara fisik maupun psikologis. Solusi mengatasi bullying: untuk mengatasi masalah bullying di sekolah, diperlukan upaya bersama dari berbagai pihak seperti pembentukan tim anti-bullying, membantu korban bully untuk membela dirinya, harus terlibat aktif dalam penanganan perundungan, tindak lanjuti masalah bullying. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Apriliansyah dari kelas 10-9. Saya akan berpendapat tentang bullying. Tindakan kasus bullying di sekolah adalah masalah yang kompleks dan serius mempengaruhi kesejahteraan siswa secara signifikan. Bullying seringkali berasal dari dinamika sosial yang tidak sehat seperti tidak kepuasan diri, keinginan untuk berkuasa, atau bahkan pengaruh lingkungan rumah. Bullying dapat menyebabkan dampak jangka panjang seperti depresi, kecemasan, dan penurunan kepercayaan diri pada korban. Hal ini menciptakan lingkungan sekolah yang tidak aman, yang menghambat proses belajar. Pentingnya untuk memahami bahwa bullying bukan hanya masalah individu tetapi juga masalah sistemik yang memerlukan pendekatan holistik. Solusi: penguatan budaya sekolah, program intervensi dini, sistem pelapor yang aman, melibatkan siswa, kampanye kesadaran, kerjasama dengan pihak lain. Dengan menerapkan langkah-langkah ini, diharapkan bullying di sekolah dapat diminimalkan
akan menciptakan lingkungan belajar yang lebih aman dan mendukung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karisma Nurlaila dari kelas 10-9. Pendapat saya mengenai maraknya tindak kasus bullying di sekolah yaitu merujuk pada perilaku tidak menyenangkan yang dilakukan secara sengaja sehingga menyebabkan orang mengalami trauma. Lalu solusi untuk mengatasi bullying yaitu dengan cara konseling, tindakan tegas, melaporkan perbuatan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firanda Asyifa dari kelas 9. Pendapat saya tentang perundungan atau bullying adalah perilaku tidak menyenangkan baik secara verbal, fisik, ataupun sosial di dunia nyata maupun dunia maya. Perundungan juga membuat seseorang merasa tidak nyaman, sakit hati, dan tertekan baik dilakukan oleh perorangan ataupun kelompok. Solusinya adalah tidak terpancing untuk melawan, tumbuhkan rasa percaya diri, perbanyak, menjalin pertemanan dengan banyak orang, jangan menunjukkan sikap takut atau sedih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.